I can see the stars align, dance around the moon every night. And now my eyes are open wide, and the sky has never looked so bright. Now I don't need to see the road to believe, to believe. Halo Bu Nur, Assalamualaikum. Halo juga Bu Ais, Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu Ais, sehat, lancar semuanya, amin. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat bahagia untuk kita semua ya Bu ya. Amin Bu Ais. Bu Nur, hari ini kita mau berbincang tentang apa? Hari ini saya pingin ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan Bu Ais tentang siswa saya Bu Ais yang bernama Tegar Bu Ais. Anaknya itu Iya, sering telat sekali masuk sekolah. Kalau iya, masuk sekolah gitu kan masuk sekolah itu jam 6.30 Bu Ais. Kemudian dilaksanakan sholat duha. Kemudian habis itu jam 7 kurang 10 itu kan yang paling akhir. Tegar itu biasanya jam 6.30 gitu, jam 7.30 gitu kadang baru hadir. Begitu Bu Hmm, Ais. terus kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, harapan apa yang ingin Bu Nur dapatkan? Saya ingin Tegar ini bisa berubah, Bu. Tidak telat lagi, bisa sekolah dengan tepat waktu. Kemudian kalau apa itu namanya bisa masuk itu ya jam 7, tidak lebih dari jam 7 kurang 10, jam 6.40 atau jam 6.30 begitu, Bu. Bisa merubah sifatnya telatnya itu tadi, Bu. Oh iya ya Bu, saya juga menjadi tertarik dengan percakapan hari ini. Iya. Kira-kira Bu, apa ya yang membuat Tegar itu sering terlambat? Kenapa dia itu tidak bisa datang tepat waktu jam 6.30? Berarti selama ini dia tidak mengikuti kegiatan sholat duha ya Bu ya? Iya, sering sekali, Bu, tidak mengikuti Nah, kegiatan sholat duha karena kan jam 7 kurang 7.30 7.30. dia Jadi baru itu datang. iya baru datang. Jadi pembelajaran itu juga sudah dimulai, Bu. Sudah di dalam Ah, kelas siswa-siswi sehingga ya tidak pernah ikut sholat duha. jadi kira-kira apa Bu ya itu yang menjadi permasalahannya? Akar masalah dari keterlambatan si Tegar itu tadi. Yang menjadi masalah pernah saya tanya, kalau pagi itu kan biasanya saya ngabsen di depan, Bu, di Iya, depan lingkungan sekolah. mhm, Itu absensinya Tegar itu apa namanya telat, terus besok masuk, besoknya telat lagi, besok masuk, telat lagi. Pernah saya tanya, kok telat saja Tegar, kenapa Tegar, kamu kok telat terus? Saya itu kalau malam itu Bu, itu biasanya diajak ngopi sama teman-teman. Pulangnya mhm, itu jam 1 malam, jam 2 malam baru pulang, Bu. Terus saya bisa tidur jam 3 malam, mmm, sehingga paginya itu saya itu bangunnya kesiangan sehingga telat masuk sekolahnya, gitu. oh. Terus kira-kira apa lagi, Bu, yang menjadikan si Tegar itu terlambat? Selain karena pulang ngopinya terlalu malam dan tidurnya terlalu terlalu menjelang pagi? Iya, jadi Tegar itu pernah saya tanya Bu Ais. Jadi selain kalau malam itu ngopi sampai larut malam ya, sampai larut malam sehingga pulang ke rumah itu jam 1 malam. Jam 1 malam Nggih. itu Tegar itu tidak langsung tidur Bu Ais, tapi Tegar itu masih bermain game. Oh, Sehingga paginya itu tidak bisa telat. Jadi selain ke warung kopi, Tegar itu kalau sudah mhm, pulang jam 1 itu biasanya itu main game terlebih dahulu sehingga tidurnya itu jam 3, jam 4 baru bisa tidur sehingga paginya itu Tegar itu telat
masuk Oh, gitu. sekolah begitu. Kira-kira ada lagi, Bu, selain pulang ngopi terlalu malam, tidur menjelang pagi, dan juga main gadget? Sepertinya itu saja Bu alasannya kenapa Tegar itu sering terlambat, ya karena diajak ngopi sama teman-temannya sampai larut malam, Hmm, kemudian sudah sampai di rumah malah main gadget, main game, sehingga seharusnya sudah pulang jam 1 langsung tidur, malah main game sehingga sampai jam 3 sampai jam 4 itu baru bisa tidur gitu loh Bu. nggih nggih nggih. Berarti kalau saya boleh menyimpulkan, efek dari bukan efek, apa ya, akar permasalahan Tegar itu sering terlambat, itu yang pertama, dia kebiasaan ngopi, Bu, ya. Iya, Dan nggih. pulangnya itu jam 1 atau bahkan jam 2 malam. Setelah pulang tidak langsung tidur, tapi masih main game di rumahnya, sehingga baru bisa tertidur ketika jam 3 pagi. Dan itu mengakibatkan dia terbangun terlalu siang. Nah, jadilah ketika berangkat sekolah selalu terlambat. Itu, Bu, ya. Jadi ada Iya. 3 permasalahan, akar permasalahan dari keterlambatan Tegar. Mmm, Kira-kira Bu Nur, apakah apakah sudah terpikirkan cara bagaimana untuk mengatasi akar masalah dari Tegar itu tadi, Bu? Nggih. Selama ini baru saya tanyai ketika pada waktu telat itu langsung tanyai di depan gitu kan, biasanya saya yang ngabsen sama teman-teman guru BK, Bu. Kemudian sama guru piket itu, apa namanya, ngabsen di depan, itu baru tak tanyai, "Kenapa Gar telat?" "Oh saya bangunnya kesiangan Bu." "Kenapa kok kesiangan?" "Saya tadi malam ngopi Bu, baru pulang jam 1." Gitu. Rencana saya yang akan saya lakukan Bu Ais, ingin mengkonseling Tegar secara lebih Mmm, mendalam, nggih. biar Tegar itu tidak selalu telat dan telat terus. Kalau kemarin kan baru eee, berbincang-bincang biasa. Saya ingin besok itu konseling di ruang BK agar Tegar itu bisa merubah sifatnya, Bu. Sifat Oh, telatnya ya. itu tadi. Selain konseling, Bu, apakah ada rencana tindakan yang lain agar permasalahan ini cepat terselesaikan gitu? Selain konseling, saya akan berkolaborasi, Bu, dengan wali kelasnya Tegar, karena saya di sini kan guru BK. Tentunya membutuhkan kolaborasi-kolaborasi atau kerjasama agar masalahnya Tegar ini bisa selesai, maksudnya tidak terlambat lagi. Saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian berkolaborasi dengan orang tua juga, supaya orang tua ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan kepada Tegar agar tidak tidur terlalu malam, sehingga paginya itu tidak terlambat. Oke, Bu, saya bisa menyimpulkan ya, Bu, ya. Atau mungkin sebelum saya menyimpulkan, ada rencana yang lain, Bu, yang ingin ditambahkan untuk menghadapi kebiasaan Tegar yang kurang baik ini? Iya, jadi nanti dalam kolaborasi dengan orang tua, itu nanti saya akan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan orang tua, dengan siswa, kemudian, hitam di atas putih begitu, Bu. Ada catatan-catatan yang hasil kita bertemu dengan kolaborasi dengan orang tuanya dan wali kelas, sehingga Tegar ini tidak selalu telat dan telat terus begitu. Oh, nggih. Sudah. Kalau boleh saya menyimpulkan, Bu, ya, tindakan yang akan Bu Nur lakukan selaku guru BK yang menghadapi, apa namanya, kebiasaan Tegar yang terlambat, yang pertama Bu Nur akan mengkonseling Tegar. Mungkin akan berbicara dari hati ke hati, Bu, ya, agar lebih tahu lebih dalam sih apa yang diinginkan Tegar dan bagaimana cara agar Tegar itu bisa menolak ajakan teman untuk ngopi. Yang Ya, kedua, Bu Nur akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga dengan orang tua. Mungkin dengan orang tua ini bisa dikatakan bahasa lainnya itu home visit gitu, Bu, ya. Langsung ya. bicara dengan anaknya di rumah biar lebih dari hati lagi.
Kalau mungkin di sekolah anaknya masih ada rasa takut, masih ada yang disembunyikan, mungkin nanti ketika di rumah anaknya lebih terbuka lagi apa sih ngono yang diinginkan itu, biar lebih tahu. Ibu BK juga bisa lebih menjelaskan apa madorotnya dari kebiasaan ngopi dan tidur terlalu malam gitu Bu ya. Lalu Iya. Bu Nur juga akan melakukan kesepakatan dengan Tegar dan juga orang tuanya, mungkin kalau memang diperlukan akan ada tindakan hitam di atas putih atau bisa dikatakan suatu apa ya, perjanjian ketika Kesepakatan, tidak nggih. kesepakatan. Oke, Bu Nur, saya sangat tertarik dengan percakapan hari ini. Kira-kira dari kelima tindakan yang akan Bu Nur lakukan, itu kira-kira mana dulu yang akan Bu Nur lakukan? Yang akan saya lakukan yaitu konseling dengan Tegar terlebih dahulu, Bu, agar Tegar ini tidak mudah untuk agar bisa membawa diri, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya, diajak ngopi teman-temannya sampai larut malam, sehingga Tegar ini bisa membawa dirinya sendiri, tidak terpengaruh dengan temannya. Baru kemudian setelah saya konseling, nanti langsung disusul dengan kolaborasi dengan orang tua dan wali kelas sehingga pas nanti Bu. Setelah dikonseling, kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Saya rasa itu pas nggih Bu nggih. Nggih. Berarti yang akan Bu Nur lakukan yang pertama kali akan mengkonseling Tegar. Itu kira-kira konselingnya itu menunggu tindakan perubahan Tegar atau tidak? Kalau tidak ada perubahan baru nanti dipanggilkan wali kelas. Apa seperti itu, Bu? Nanti untuk konseling, ya saya langsung memanggil Tegar aja Bu, ke ruang BK begitu. Kemudian saya tanya lebih lanjut, kemudian saya kasih apa itu namanya, wawasan juga dan pengarahan serta semangat agar Tegar ini tidak mudah untuk digoyahkan oleh orang lain atau dipengaruhi oleh orang lain. Oh, begitu. Nggih, Bu. Saya sangat jelas sekali dengan penjelasan Bu Nur. Lalu Bu Nur, kira-kira kapan ya tindakan konseling ini akan Bu Nur lakukan? Ini hari Senin. Secepatnya Bu, sepertinya besok langsung Tegar akan saya panggil agar masalah ini bisa selesaikan dan Tegar ini tidak telat dan telat terus Bu. Karena saya melihat absennya Tegar yang telat itu hampir setiap hari itu rasanya itu gimana gitu. Nggak enak sekali sehingga sepertinya langsung besok hari Selasa saya konsultasi Mas Tegar. Oh gitu, nggih. Berarti langsung besok dieksekusi Bu ya? Dipanggil Nggih, anaknya, dikonseling. segera. Semoga akar permasalahannya bisa segera diatasi. Amin. Uh, Amin. Bu Nur, apakah ada hal lain yang ingin ditambah, dibicarakan? Yang ingin saya bicarakan ya semoga apa yang saya lakukan nanti ini bisa berjalan dengan lancar Bu dan Tegar ini bisa berubah karena memang apa ya biar anak-anak yang lain itu tidak niru apa yang dilakukan Tegar karena kalau seperti Tegar ini dibiarkan maka anak-anak yang lain ini akan niru. Oh itu telat dibiarkan, oh itu telat Ya. tidak diurusi. Wes aku tak telat saja. Wes saya besok tak telat. Telat tidak diapa-apain kok begitu. Iya. Jadi Menyebarkan efek tidak baik Bu ya kalau dibiarkan. menyebarkan efek tidak baik kalau dibiarkan ya. Nggih. Semoga ini saya bisa berhasil Bu, mohon doanya Bu. Amin. Nggih. Berarti kapan ya Bu kita bisa berbincang lagi, kita bisa apa namanya kita bisa membicarakan lagi bagaimana perkembangan dari apa perjalanan yang Ibu rencanakan ini. Saya besok ketemu orang tuanya Tegar sama wali kelas rencananya Bu, besok Bu, langsung saja. Mudah-mudahan saya tak buat janji dulu dengan orang tuanya Tegar. Mudah-mudahan besok orang tuanya ada di rumah. Kemudian setelah itu kira-kira berarti hari Kamis begitu Bu. Karena apabila besok
khawatir tidak ada di rumah kan berarti Selasanya apa itu namanya, Rabunya saya ke rumahnya, berarti hari Kamis. Sepertinya Bu Ais Oh, kita ketemu lagi. nggih. Hari Kamis, Bu, nggih. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga hari Kamis kita bisa bertemu lagi, bisa berbicara lagi tentang perkembangan dari kedisiplinan si Tegar ini, Bu, ya. Bu Ya, Nur, saya ucapkan banyak terima kasih. Bu Nur mempercayai saya untuk mau berbincang, bercurhat dengan saya tentang kedisiplinan anak. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk saya. Ini karena mungkin bisa juga untuk pembelajaran saya, Bu, ya, ke depannya dan untuk kita semua. Bu Nur, saya juga kita terima kasih Bu Ais. Terima kasih banyak, apa ya, masalah yang saya hadapi hari ini, apa ya, saya menjadi lega, apa yang akan saya lakukan ke depan. Sehingga saya punya langkah yang jelas begitu Bu Ais, apa yang harus saya lakukan ke depan. ya, ya udah Bu Nur, bisa kita akhiri perbincangan kita hari ini ya. Oke, terima Ya, kasih banyak Bu Ais. ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, 'cause this is where I'm meant to be, I believe. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ais? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah sehat dan cukup bahagia. Alhamdulillah kalau begitu Bu Ais. Bagaimana pembelajaran di kelas, apa juga semuanya lancar-lancar saja Bu Ais? Secara umum lancar, tapi ada beberapa yang ingin saya perbincangkan dengan Bu Nur. Oke. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai saja ya Bu ya. Apa yang Ya, ingin Ibu capai dalam percakapan ini Bu? saya berharap percakapan hari ini nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana menghadapi anak-anak yang sering tidur dalam pembelajaran, khususnya ketika jam siang, Bu. Jadi pada hari ini Bu Ais ingin berbincang-bincang atau membicarakan tentang siswa yang sering tidur di dalam kelas, ya Bu Ais, begitu? Betul? Iya, iya, iya. Kira-kira jam berapa Bu Ais anak-anak tersebut itu biasanya tidur Bu Ais? Ketika setelah istirahat jam kedua, mungkin kurang lebih Istirahat. jam 1 siang. Itu kan memang sudah masuk jam rawan ya, Bu, ya. Berarti di sekolah kan ada istirahat jam pertama, kemudian jam kedua itu setelah zuhur gitu ya? Iya, Setelah sholat setelah zuhur begitu? iya, iya. Berarti Bu, perkiraan sekitar jam 1 siang begitu Bu Ais? ya, ya. Ya, Bu, jam 1 siang. Baik Bu Ais, kemudian kira-kira masalahnya apa ya Bu Ais? Anak-anak itu kok tidur siang, padahal kan waktunya pelajaran, begitu. Kenapa Bu? Kalau menurut pendapat saya, pengamatan saya, mungkin karena anaknya itu sudah lelah, karena kan mereka sudah jam 7 kurang 10 menit kan sudah berada di sekolah, Bu, ya. Jadi mungkin jam segitu kan sudah lelah, sudah capek, dan sudah lapar juga. Apalagi memang secara umum jam 13 atau jam 1 siang kan waktunya orang untuk istirahat siang, untuk tidur siang. Dan mungkin itu secara alam itu sudah panggilan alam untuk istirahat siang. Dan mungkin sudah bosan juga sejak pagi, sudah pelajaran. Nah, ketika jam siang itu kan pikirannya itu sudah letih gitu loh, Bu, ingin istirahat. Seperti itu. Hmm. Berarti menurut Bu Ais, anak-anak itu tidur di kelas pada waktu setelah istirahat jam kedua, itu karena anak-anak itu sudah lelah, letih, lesu, Iya, lapar semuanya karena memang iya, sudah mulai jam
6 begitu berangkatnya, kemudian, jelas siang, itu anak-anak sudah lelah begitu, itu yang menyebabkan anak-anak menjadi tidur begitu ya, Bu Ais? Iya, tertidur. Nah, Tertidur di kelas. tidur di kelas. Selain itu Bu Ais, apa yang kira-kira menyebabkan anak-anak itu tidur di kelas? Jadi selain karena anak-anak itu sudah capek, sudah letih karena dari pagi berangkatnya, jadi siang itu di jam-jam rawan itu sudah apa ya, sudah letih sehingga tidur. Selain itu Bu Ais barangkali ada penyebab yang lain sehingga anak-anak itu tidur Bu Ais? Ya mungkin karena kan pergantian. Istirahat pertama kan anak-anak kan cuman 15 menit istirahatnya, sedangkan istirahat kedua kan hampir setengah jam. Setelah mereka sholat duhur kan masih ada jeda untuk menunggu bel masuk. Nah, mungkin di situ anak-anak itu apa ya, waktu untuk menunggu bel masuk itu jadi anak-anak gunakan untuk istirahat. Mungkin seperti itu. Jadi ketika saya memasuki kelas itu mendapati mereka kan ada yang tertidur. Seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi kemungkinan yang kedua kenapa anak-anak itu tidur, itu alasannya karena siang waktunya habis istirahat, habis sholat duhur, sehingga mungkin dimanfaatkan anak-anak untuk tidur begitu ya Bu ya. Ya, menunggu Ternyata kehadiran guru uh, selanjutnya. ternyata pada waktu ibu gurunya hadir itu apa namanya keterusan tidurnya begitu ya Bu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Heeh. Ya mungkin karena letih tadi, terus yang kedua karena memang apa itu namanya, keterusan tidur pada waktu jam istirahat itu setelah sholat zuhur itu kan seger, setelah itu terbawa ngantuk karena sudah siang, Nggih, kemudian habis itu setelah tidur sambil menunggu jam masuk kehadiran ternyata nggih. keterusan tidurnya. Ada hal lain lagi Bu, yang menyebabkan anak-anak tidur di kelas, barangkali ada penyebab yang lain selain letih, selain karena keterusan tidur menunggu jam masuk tadi, adakah hal yang lain? Saya rasa tidak ada, Bu. Cukup itu saja, sesuai dengan pengamatan saya saat ini. Berarti ada 2 itu tadi Bu? Nggih. Mmm. Ibu pernah mengobrol dengan anak-anak, kenapa anak-anak itu pada jam siang itu kok tidur gitu, pernah mengobrol dengan anak-anak enggak? Pernah, yaitu Iya. ketika saya sudah masuk kelas, saya bertanya dengan anak yang tertidur, kan tidak semua, Bu, hanya satu atau 2 gitu. Berapa? Kan Iya. saya tanya, saya bangunkan, terus saya tanya, "Kenapa, Nak? Masih ngantuk?" "Karena lelah," gitu. Tanya, "Iya, Bu." "Kenapa?" "Apa karena perutnya lapar?" Ada yang beralasan, ya karena lapar, ada yang beralasan karena memang tadi malam itu mereka bergadang. Jadi ketika di Mmm, sekolah mereka lelah gitu, Bu. Pikirannya lelah, matanya lelah karena kurang istirahat di waktu malam. mhm. Jad Berarti penyebabnya selain letih, kemudian selain karena keterusan menunggu setelah istirahat tadi, menunggu pergantian jam masuk, berarti anak-anak itu kalau malam juga mungkin tidurnya kemalaman, iya, sehingga menyebabkan anak-anak itu di kelas itu ngantuk begitu ya? iya iya. Tidur, eee, pulangnya jam berapa Bu Ais biasanya anak-anak kok sampai paginya itu kok sampai kemudian di sekolah ngantuk itu biasanya pulangnya ke rumah itu jam berapa kalau malam? Ketika saya tanya, "Tadi malam tidur jam berapa?" "Jam 12." Yang satunya menjawab, "Saya malah jam 3 baru bisa tidur, Bu," gitu. Mmm, Padahal berat yang jam 3 itu mereka posisinya ada di rumah, tapi karena mereka ya, keasikan main gadget, jadi lupa ya, waktu. mmm, berarti kadang jam 1 jam 2 itu sudah pulang dari warung kopi begitu ya, Bu? Terus Ya, keterusan belum bisa tidur jadi main HP. Ya, dan di sekolah berarti ngantuk. iya, kalau,
saya simpulkan Bu, jadi apa penyebab anak-anak itu kok tidur di kelas, itu ternyata ada 4 ya Bu ya. Yang pertama letih, Ya, lesu, sudah jam siang, jam rawan, sehingga anak-anak tersebut itu ngantuk. Yang kedua itu karena menunggu pergantian jam atau menunggu, bel setelah istirahat masuk. yang kedua, nggih, bel masuk. Nggih, Kemudian yang ketiga, karena malamnya itu anak-anak itu ngopi dan pulangnya terlalu malam, sehingga anak-anak itu tidurnya itu malam, jadi mesti kalau sekolah itu mesti ngantuk, begitu. nggih, Kemudian nggih. yang keempat, apa itu namanya, anak-anak itu suka main game, HP sampai larut malam, sehingga menyebabkan anak-anak itu pada waktu sekolah itu ngantuk. Begitu ya Bu Ais ya? Halo? Ya, ya. Begitu Bu Ais? Nggih. Heeh. Ya, kemudian kira-kira Halo Bu Nur. apa yang Bu Ais akan lakukan Bu, untuk menangani siswa-siswa yang ngantuk di kelas? Halo? Ya, untuk anak yang mengantuk di kelas yang beralasan letih, lesu, capek, mungkin akan saya beri sedikit kelonggaran ketika jam pelajaran saya. Kelonggarannya dalam arti bolehlah sekitar membawa air minum. Karena mungkin dengan itu nanti ketika saya sudah hadir, saya sudah bangunkan dalam proses pembelajaran itu sudah tidak ngantuk lagi karena sesekali bolehlah untuk sekedar minum atau sambil apa itu mengulum permen gitu. Dan untuk mengatasi anak yang apa menunggu bel masuk, mungkin dengan ini kedepannya bisa lebih cepat lagi ketika ketika bel masuk langsung masuk kelas biar anak-anak itu tidak keduluan anak untuk tidur. Hmm. Berarti yang akan Bu Ais lakukan tuh memberikan kesempatan anak untuk diperbolehkan membawa minuman begitu. Makanan Ya, juga enggak Bu Ais? ya Berarti makanan atau makanan ringan minuman kayak permen gitu dari Bu. oh, makanan ringan kayak permen, kemudian diperbolehkan membawa minuman biar Ya, apa, nggak ngantuk gitu ya ketika mm-mm. nanti jam pelajaran sudah mulai. Apalagi kalau apa itu namanya, ngemut permen itu ya kalau apalagi permennya pedes ya nggak ngantuk ya Bu Ais ya, akhirnya. Ya, kemudian selain itu yang akan Bu Ais lakukan tadi, yaitu Bu Ais, akan tepat waktu dalam masuk di kelas agar tidak memberikan kesempatan anak untuk tidur pada waktu pergantian jam setelah istirahat kedua. Adakah cara yang lain Bu Ais untuk menangani siswa-siswa yang tidur di kelas saat jam pelajaran di jam kedua? Cara yang Ya, lain? cara yang lain mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk menindaklanjuti kebiasaan anak yang suka bergadang itu tadi. Biar wali kelas Hmm. nanti bisa melanjutkan berkomunikasi dengan wali murid agar kebiasaan anak yang bergadang, yang suka main gadget sampai menjelang pagi itu bisa sedikit dikurangi. Jadi ketika mereka ada di sekolah itu sudah tidak ngantuk lagi. Mungkin seperti itu. Ya, berarti Bu Ais juga akan berkolaborasi dengan wali kelas, biar wali kelas menyampaikan kepada orang tuanya terkait dengan Kebiasaan anaknya tidur kebiasaan di kelas. anak-anak yang tidur malam, baik itu bermain gadget, baik itu di warung kopi, sehingga orang tuanya tahu dan bisa memberikan semangat kepada anak agar tidak apa itu namanya, tidur terlalu malam, sehingga pada saat jam pelajaran itu tidak, ngantuk lagi begitu atau tidur. Nggih, ya Begitu ya ya Bu. Bu Ais ya? Nggih. Heeh. Adakah cara yang lain Bu Ais? Sudah Bu. Sementara itu Ada. saja. Jadi kalau boleh saya rangkum ada 3 yang akan Ibu lakukan dalam rangka untuk menangani siswa-siswa yang tidur di kelas waktunya pembelajaran ya Bu ya. Yang Iya. pertama yaitu
Bu Ais membolehkan membawa makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, Bu Ais akan tepat waktu dalam masuk pergantian jam setelah istirahat biar anak-anak tidak keduluan tidur. Kemudian yang ketiga akan berkolaborasi dengan wali kelas dan wali kelas biar menyampaikan kepada orang tua supaya siswa bisa dikasih tahu atau diberikan semangat agar tidak terlalu tidur malam. Begitu ya Bu Ais ya? Ya, ya Bu. Nah, kemudian di antara 3 hal tadi Bu Ais, langkah-langkah tadi, bukan langkah-langkah, maksudnya dari 3 hal yang akan Ibu lakukan tadi, mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu Bu Ais? Mungkin berkomunikasi dengan wali kelas, itu akan saya lakukan terlebih dahulu. Berkomunikasi dengan wali kelas begitu. Kenapa Bu Iya. Ais kok dengan mendahulukan berkolaborasi dengan wali kelas terlebih dahulu? Yang didahulukan Bu Ais, apa ada alasannya atau itu memang alasan yang paling kuat begitu? Yang paling banyak? Iya, karena kan lebih sering ketika anak saya tanya itu alasannya karena bergadang, Bu. Karena efek dari terlalu malam pulang dari warung kopi. Jadi mungkin akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu komunikasi dengan wali kelas. Agar wali kelas segera berkomunikasi dengan wali muridnya. Jika memang Ya. sudah itu dilakukan, mungkin saya akan kelanjutannya baru akan menanyakan apa karena benar-benar efek lelah letih lesu itu tadi. Kalau memang lelah letih lesu, baru nanti saya izinkan anak-anak untuk membawa sekedar minum atau membawa permen di dalam kelas. Baik Bu Ais, benar sekali, saya juga sangat setuju sekali dengan apa yang ingin Bu Ais lakukan terlebih dahulu, supaya siswa-siswa yang ngantuk di kelas itu segera bisa merubah, begitu Bu Ais. Ya, Kemudian, dari percakapan kita ini, apa Bu Ais yang Ibu dapatkan? dari percakapan hari ini tanpa saya sadari bisa menemukan jalan keluar tersendiri dari permasalahan anak-anak yang tertidur di kelas. Yang Alhamdulillah awalnya berarti tidak terpikirkan. Alhamdulillah berarti Bu Ais sudah bisa tahu solusi-solusi yang akan Bu Ais lakukan ya Bu Ais ya, dalam rangka menangani siswa-siswa yang tidur di dalam kelas pada waktunya pembelajaran. Bu Ais luar biasa, sudah bisa memiliki solusi-solusi tersendiri dari apa yang akan dilakukan. Kemudian kapan Bu Ais rencananya? Rencana Bu Ais tadi itu akan dilaksanakan kapan Bu Ais? Dimulai kapan? Mungkin akan saya lakukan mulai minggu depan, karena minggu ini sekolah kita kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin kegiatan minggu ini pembelajaran kan kurang kurang efektif. Banyak sekali kegiatan sekolah yang harus diselenggarakan. Jadi insya Allah akan saya laksanakan minggu depan. Tapi Minggu untuk depan. tapi untuk berkomunikasi dengan wali kelas mungkin bisa besok. Dan untuk melihat kelanjutnya itu kita mulai minggu depan. Minggu depan ya Bu Ais ya berarti ya. Minggu depan hari apa berarti Bu Ais? Hari Senin begitu ya Bu Ais ya? Iya, Kemudian nanti Ibu akan melaksanakan dari solusi-solusi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan Bu Ais? Untuk mengevaluasi apa yang telah Bu Ais lakukan begitu? mungkin hari Selasanya kita bisa bertemu lagi. Oh ya, berarti hari Senin Ibu melaksanakan apa solusi-solusi itu, kemudian hari Selasa kita bertemu begitu ya? Iya, 1 kita minggu berbicara berarti ya Bu lagi. Ais ya? Iya, Baik. Bu Ais, saya sangat antusias dan senang sekali Bu Ais. Bu Ais mau curhat kepada saya, mau melakukan percakapan kepada saya. Semoga apa yang Ibu perbincangkan hari ini bisa segera diselesaikan. Kemudian apa yang kita bahas hari ini juga bermanfaat untuk kita semuanya dan anak-anak tidak ngantuk lagi dalam pembelajaran, tidak tidur lagi iya, dalam pembelajaran ya Bu Ais ya. iya, Saya amin. doakan, saya doakan semoga berhasil Bu Ais apa yang akan Bu Ais lakukan.
Amin. Saya Nggih. juga mengucapkan Terima banyak terima kasih Bu kasih Ais. sudah dibantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih Bu Ais. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And I feel the magic, magic everywhere.